tumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat Desa Bukit Pamewa. Karena sebelumnya masyarakat kita kan mayoritas di desa kami ini mungkin lebih ke lebih ke kuli ataupun apa. Jadi ada keinginan kami di desa juga untuk pengembangan seperti dari sektor pertanian. Kemudian yang ketiga, saya juga berharap besar kepada pemerintah daerah maupun provinsi terkait masalah ini, nanti program ini kita bahu-membahu, dan juga kepada masyarakat yang ada di Desa Bukit Pamewa ini untuk kedepannya kita bisa merealisasikan dan juga mensukseskan program ini. Tidak hanya berhenti di dalam simbolis ini. Jadi kedepannya kita biar sama-sama untuk mensukseskan dan merealisasikan. Mungkin itu saja. Mohon maaf sedikit. Program ini nanti ada pembukaan lahan, kemudian kami di desa juga menganggarkan untuk pupuknya, dan untuk bibit ini kami dapatkan dari provinsi, ada juga ikut andil dari pemerintah daerah untuk mendapatkan bibit ini. Jadi sama-sama kita mensyukuri dan juga untuk merealisasikan. Mungkin itu sedikit penyampaian dan sambutan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jongguran Simanjuntak dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua analisita yang kami hormati, Kepala Dinas Perkebunan dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Pak Zul beserta jajaran. Yang saya hormati teman-teman Forkopimda yang hadir saat ini, Pak Danlanal, kemudian yang mewakili Pak Dandim, yang mewakili Pak Kapolres, mewakili Pak Gajari, yang saya hormati Camat Sipora Utara, yang saya hormati Kepala-Kepala PD yang hadir, Pak Niko, Pak Lamudin, beserta jajaran, yang saya hormati juga Kepala Desa Bukit Pamewa, Pak Putra, dan Bapak Ibu masyarakat Desa Bukit Pamewa yang hadir, yang berbahagia bersama kita saat ini. Pertama sekali patutlah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya kita bisa berkumpul untuk melakukan kegiatan penanaman jagung perdana di Desa Bukit Pamewa. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, ada beberapa hal ya yang memang harus saya sampaikan agar menjadi atensi kita semua. Yang pertama, kenapa penanaman jagung atau pengembangan jagung di Kepulauan Mentawai ini menjadi sesuatu yang strategis saat ini dan ke depan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita tanpa kita sadari selama ini kita punya kapitalisasi yang besar berupa lahan. Terlepas lahan kita ini subur atau tidak, tetapi fakta bahwa kita punya lahan banyak. Ini yang harus kita sepakati. Kemudian yang menjadi ironinya, kapitalisasi yang kita miliki berupa lahan tersebut ini kita biarkan tidak produktif. Kita biarkan begitu saja tanpa ada upaya untuk mengelolanya menjadi sumber ekonomi yang baru. Untuk itu kita melihat ini sebagai satu potensi dan coba kita eksplorasi melalui penanaman jagung yang akan kita mulai hari ini. Perlu kita ketahui ya, jagung adalah komoditi yang cukup penting di dunia. Tahun lalu gara-gara kelangkaan jagung, maka industri pakan di seluruh Indonesia ini mengalami kelangkaan jagung. Akibatnya harga jagung melambung, maka dampaknya harga daging dan harga telur juga ikut melambung. Bahkan di tingkat harga eceran ini sudah mencapai Rp9.000 per kilogram. Tetapi momentum itu tidak pernah kita petik. Keuntungan itu tidak pernah kita petik. Kenapa? Karena kita nggak punya jagung. Gimana mau jual barang mahal? Jagungnya nggak ada. Nah, ini artinya komoditas jagung, ya, kalau saya baca tadi sekilas ya, beberapa literasi,
kebutuhan di dunia ini paling dikit tuh 25 juta, maaf, di Indonesia paling dikit itu 25 juta ton. Bahkan tercatat oleh Menko Ekonomi itu 18 juta ton. Ya, yang bisa kita produksi tahun 2022. Kebutuhan industri pakan secara langsung 15 juta ton. Jadi 3 juta tonnya jadi cadangan. 2023 cadangannya nggak cukup, Pak. Nggak cukup cadangan ini. Itu yang bikin melambung, Pak. Seperti itu kalau menurut saya. Jadi kalau kita melihat angka produksi, angka kebutuhan jagung itu, maka tidak salah lah kalau kita meletakkan jagung sebagai komoditas utama yang bisa kita kembangkan di Mentawai. Kenapa? Karena pangsa pasarnya, segmennya luas, kita punya lahan, dan kita dekat dengan pasaran. Ya. Ini penampung jagung terbesar itu di Payakumbuh. Benar ya Pak ya? Ya. Payakumbuh. Saya mendengar juga Carompopan atau Java, ini akan memindahkan satu plantnya ke Sumatera Barat, dekat Kota Padang ya Pak ya. Artinya udah nggak jauh-jauh lagi jualnya, langsung ke pabrik. Kalau mungkin selama ini Payakumbuh sebagai mediator atau agen penampung utama yang kemudian dia buang lagi ke Medan, saat ini nggak lagi, udah langsung. Nah sekarang permasalahannya apa? Bisa nggak kita mengisi peluang itu? Bisa nggak kita raih peluang itu? Jawabannya bisa. Dengan cara apa? Dengan kita cara mempunyai produk. Ini masih sangat terlalu dini. Ya. Masih satu step yang menurut saya menjadi embrio untuk keberhasilan industri tanaman jagung, perkebunan jagung kita ke depan. Kita melihat lahan-lahan kita, pematangannya belum begitu sempurna, belum lagi nanti kita mau cerita bagaimana teknologi. Makanya tadi saya mau datang, saya langsung tes itu penyuluhnya. Ya. Penyuluhnya saya tanya, ini 1 hektar itu berapa individu, berapa tanaman yang ada tanam? Pak, jarak tanamnya 0,7. Kalau 0,7 dibagi 100 meter, 100 bagi 0,7, dapatnya berapa Bu? 142. Tapi jumlah individu tanam berapa? 142 kuadrat. Ini gitu, ya Bu ya. Kemudian saya tanya produktivitasnya. Kalau intensif Pak, bisa 8 ton. Walaupun literasi menyatakan, kalau dengan teknologi yang super intensif lagi, itu bisa 14 ton per hektar. Dengan harga pokok produksi, modalnya Pak, modalnya itu Rp2.000 plus minus HPP-nya, harga pokok produksi. Makanya saya berharap para penyuluh, tenaga teknis di lapangan harus paham istilah-istilah ini dan bisa menjelaskan kepada masyarakat. Jadi sederhananya, bahasa sederhananya, modal kita untuk 1 kilogram kering itu perlu Rp2.000. Harga jual kemarin saya cek Pak, itu 4.200. Terima di Payakumbuh gitu Pak. Nah bahkan Bulog ya sudah menyatakan bahwa nanti akan menampung harganya sebesar Rp4.000 kalau saya tidak salah, apabila pasar di bawah harga 4.000. Jadi kita per kilogram Bapak Ibu sekalian kalau jual kering itu bisa untung Rp2.000. Jadi per hektar karena produksinya 4 ton, katakan kita target 4 ton kering per hektar, maka kita bisa dapat profit 4 kali 2 sekitar Rp8 juta per hektar daripada tanaman kita cuma ditumbuhin oleh pakis. Ya. Ini pentingnya saya menyampaikan ini. Di sisi lain, industri-industri seperti ini, perkebunan-perkebunan seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti ini yang dilakukan masif di tengah masyarakat, inilah yang bisa menjawab permasalahan kita di daerah. Permasalahan kemiskinan ekstrim dengan ini bisa kita atasi. Kenapa? Karena terbuka lapangan kerja. Masyarakat bisa mengelola jagungnya, kemudian dia akan mendapatkan hasil, maka kemiskinan ekstrim bisa terhindar. Ini juga bisa menghindari masalah stunting. Ya. Kenapa? Apa hubungannya Pak jagung ternak ke stunting? Iya, karena bapaknya dapat duit dari jual jagung, anaknya bisa dikasih minum susu, makanya anaknya nggak stunting. Itu kronologisnya. Jadi banyak sekali. Ya. Makanya semua pangkal dari permasalahan kita, baik itu stunting, baik itu kemiskinan ekstrim maupun inflasi, adalah ekonomi. Jadi saya melihat ini sebagai sesuatu yang sangat strategis, Pak Zul, ya, sangat strategis.
Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Perkebunan atas perhatiannya kepada masyarakat kami. Dan saya berharap kita semua, Pak Camat, ya, Pak Kades, kemudian birokrat yang sini, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, nah, kita buktikan ini berhasil. Ada benih yang cukup untuk 37 hektar yang sudah diterima oleh Desa Bukit Pamewa. Tolong dibuka lahannya 37 hektar, ya, yakin saja Pak, ya. Ini anggota pertanian berada, kelompok taninya sudah ada, buka, siapkan lahan yang bagus, gunakan teknologi. Ya, gunakan teknologi, John Deere, hand traktor, semua digunakan. Ini masih belum apa-apa, belum nanti perlu lagi kalau panen itu dryer, ya, atau konselor konseler, ya, Perontok. atau soli. Yang satu lagi sama mobil dryer, ya, mobile dryer itu kita butuhkan kalau produksinya sudah banyak. Jadi ini sangat bertalian nanti selanjutnya terkait dengan penggunaan teknologi. Ini harus mampu diidentifikasi. Kebetulan Pak Jo, saya ini orang agrikultur juga, cuma bedanya di perikanan. Prinsipnya sama saja, Pak. Ya, prinsipnya sama saja. Makanya perhitungan-perhitungan seperti itu harus pakem di kepala kita orang teknis. Berapa orang penyuluhnya itu? Penyuluh ya, ya Bu penyuluh ya, ini harus pakem gitu. Jadi penyuluh harus lebih jago dari petani, tidak boleh dibalik. Ya. Karena bagaimana kita mau ngajarin orang ke Jakarta, kita sendiri tak tahu di Jakarta. Begitu kita ajarin, bagaimana caranya ke Mentawai menuju Jakarta, kita ajarin nyampe-nya ke Payakumbuh doang. Mending kalau Payakumbuh, kalau balik arah dia sampainya ke Aceh kan terbalik. Ya. Jadi makanya saya mendorong, memotivasi penyuluh ya, juga menjadi benar-benar menjadi ujung tombak dari satu program pemerintah ya di bidang pertanian ya, dengan cara apa ya, menjadilah penyuluh yang andal, yang kompeten, yang memang bisa kolaboratif ya, adaptif ya, kepada masyarakat, sehingga bisa menyampaikan transfer teknologi atau diseminasi yang baik kepada masyarakat. Dan terakhir pada kelompok tani Desa Bukit Pamewa, ini adalah wajah kita Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sekarang kita akan mau tanam. Saya berharap ini bukan seremoni saja, karena saya pastikan, saya akan cek ini pasti akan saya cek, itu saya pastikan ya, bagaimana lahan ini siap, bukan cuma mengecek saja Pak, dan saya pastikan juga segala permasalahan bapak-bapak yang muncul ya akibat di luar jangkauan bapak-bapak sekalian itu menjadi perhatian saya dan menjadi tanggung jawab saya, kecuali masalah itu muncul karena internal kelompok yang tidak mau bekerja, saya nggak bisa nyampurin. Tapi kalau bapak udah panen, ya, kalau bapak-bapak udah panen nggak bisa jual atau jual rugi, itu urusan saya. Itu urusan saya. Nah, kalau bapak-bapak panen, ya, kemudian alat panennya tidak ada tersedia, ya, dryernya atau ya penghancurnya, pemipilnya itu tidak ada, itu urusan kami. Ya, tapi bapak sekarang 37 hektar itu coba buktikan ditanam semua. Itu dulu. Nanti syukur-syukur langsung bisa indah kebunnya. Ya. Kalau kebunnya indah, saya bawa Pak Gubernur ke sini, saya yakin ya bantuan selanjutnya akan ngalir. Amin. Saya yakin. Amin. Tapi kalau yang ini aja nggak beres, ya saya pun yakin pesimis yang ada. Nggak mungkin ini bisa dikasih lagi. Yang sedikit aja nggak beres, gitu Pak Gajari ya, Pak Polisi. Pasti begitu. Ya, karena perhatian Buya pada kita juga cukup besar. Dan tolong jangan kita sia-siakan, karena slot juga semua kembalinya bukan apa-apa, kembalinya bagaimana Mentawai ini bisa maju sehingga bisa keluar dari 3P. Dan sekali lagi saya ulangi, saat ini momentumnya ada di Desa Bukit Pamewa. Buktikan bapak-bapak lah yang menjadi marwah kita di bidang industri perkebunan jati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada kelompok tani Bukit Pamewa, selamat menanam, selamat berkorban, bekerja keras, dan selamat nantinya kalau panen. Amin. Amin.
Terima kasih buat perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Bapak agar tetap di tempat. Kami mohon kepada Forkopimda dan tamu undangan lainnya agar maju.